Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 2 subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu tentang menulis peristiwa penting, manfaat persatuan dan kesatuan, serta gerakan dan pola lantai tari indang. Tetap semangat belajar. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Adapun contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Setelah membaca teks tersebut, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mulai membuat buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kamu akan menyelesaikan buku mini tersebut. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu tersebut. Yang pertama, memastikan judul sesuai dengan tema. Yang kedua, menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat, serta seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Pembelajaran 5. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya pengembangan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Yuk kita cari tahu. Bacalah teks berikut ini. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya adalah pada awal kemerdekaan pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946 pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Berikutnya mengadakan konferensi ekonomi yang dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Kemudian membentuk Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif DRAK Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Selanjutnya adalah Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu IJ Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun yaitu tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit serta transmigrasi. Yang terakhir adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh BR Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut ini. Nah, berikutnya kalian telah mempelajari seluruh gerakan pola lantai tari indang. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah kalian pelajari. Kirimkan video saat kalian mempraktekkan tari indang. Pembelajaran 6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Nah anak-anak, pada pembelajaran 4 kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat serta contohnya. Tukarkan buku mini tersebut dengan salah seorang temanmu. Baca buku tersebut dalam hati, kemudian lengkapi peta pikiran berikut berdasarkan cerita dalam buku mini tersebut. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.